Maka ia tersenyum dan berkata, bukanlah yang menakjubkan itu orang yang melihat Khidir, tetapi yang menakjubkan adalah orang yang ingin dilihat oleh Khidir namun ia terhalang darinya. Dan diceritakan dari Khidir, alaihi salam bahwa ia berkata, tidak pernah terlintas dalam diriku suatu hari bahwa tidak ada lagi wali Allah Ta'ala yang tidak aku kenal. Kecuali pada hari itu aku melihat seorang wali yang belum aku kenal. Orang berkata kepada Abu Yazid al-Bustami, ceritakan penyaksianmu tentang Allah. Ia berteriak, celaka kalian, tak pantas kalian mengetahuinya. Mereka berkata, maka ceritakan jihad terberatmu melawan nafsu karena Allah. Ia menjawab, itu pun tak boleh sama sekali kubuka untuk kalian semua. Ditanya, ceritakan latihan jiwamu di awal. Ia berkata, ya. Kuseru jiwaku kepada Allah, tetapi ia membangkang. Maka kutetapkan, tak minum air setahun dan tak mengecap tidur setahun. Lalu ia menepatinya untukku sebagaimana yang kutetapkan. Permulaan-permulaan itu demikian pula yang dialami Imam Ahmad Al-Muhdar. Para wali di alam semesta milik Tuhanku sangat banyak, tidak mungkin dihitung seluruhnya. Disebut dari Sayyidina Khidir, ia berkata, tak pernah terpikir ada seorang wali Allah di bumi tanpa aku mengenalnya. Kecuali pada hari itu, muncullah bagiku seorang wali baru yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Ini adalah salah satu rahasia Allah dalam ciptaannya, dan tidak ada yang meliputinya selain Dia, Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kita adab yang baik. Abu Yazid diminta ceritakan penyaksianmu tentang Allah. Berseru, tak layak kalian tahu. Diminta menceritakan perjuangan terberat melawan nafsu. Iya, itu terlarang karena Allah. Mereka, latihan jiwa awalmu. Baik, aku menyeru jiwaku kepada Allah, namun ia membangkang. Maka kutetapkan nazar, setahun tanpa air, setahun tanpa tidur, ia pun menepati. Inilah awalnya. Ini adalah pada masa-masa permulaan. Ini yang kusampaikan, tetapi apa yang kami capai dari mujahadah dan musyahadah, tidak boleh kuceritakan kepada kalian semua pun. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kalian yang bersambung kepada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Semoga Allah Ta'ala memberi kami manfaat dengannya, dan semoga Allah memberi kami manfaat dengan beliau, dengan ilmunya, dengan ilmu kalian, dan dengan ilmu seluruh orang-orang saleh. Hingga ia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, dan diceritakan dari Yahya bin Emiwats bahwa ia melihat Abu Yazid dalam salah satu penyaksiannya dari setelah sholat Isya hingga terbit fajar, dalam keadaan berjinjit di atas ujung kakinya, mengangkat telapak kakinya beserta tumitnya dari tanah, menempelkan dagunya ke dada, dengan mata terbelalak tidak berkedip. Ia berkata, lalu ia sujud pada waktu sahur, memanjangkannya, kemudian duduk, seraya berdoa dan berkata, ya Allah, sesungguhnya ada kaum yang mencari MU, lalu engkau beri mereka berjalan di atas air dan di udara, mereka puas, dan aku berlindung kepada MU dari itu. Ada kaum mencari MU, lalu engkau beri mereka melipat bumi, mereka puas, dan aku berlindung kepada MU. Ada kaum mencari MU, lalu engkau beri mereka harta bumi, mereka puas, dan aku berlindung darinya. Ia berkata hingga menghitung 20 sekian makam dari karamah para wali. Kemudian ia menoleh dan melihatku, lalu berkata, Yahya. Ku jawab, ya, tuanku. Sejak kapan di sini? Sejak tadi. Ia diam. Aku berkata, tuanku, ceritakan sesuatu. Ia berkata, cocok untukmu. Dia memasukkanku ke falak bawah, memutarku di kerajaan bawah, menampakkan bumi-bumi dan segala yang di bawahnya hingga ke tanah terdalam. Lalu memasukkanku ke falak atas, mengitariku di langit, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, surga-surga sampai arasy yang agung. Kemudian dia menempatkanku di hadapannya dan berkata, minta apa yang kau lihat, akan kuberi. Lalu kukatakan, wahai tuanku, tak kulihat sesuatu pun kusukai untuk kuminta darimu. Dia berfirman, engkau hambaku sejati, menyembahku tulus demi pahalaku. Sungguh kulakukan padamu, kemudian menyebut beberapa hal. Yahya berkata, itu mengejutkanku, memenuhi diriku, dan membuatku takjub. Aku berkata, wahai tuanku, mengapa tak memohon ma'rifah tentangnya? Padahal raja segala raja bersabda, mintalah kepadaku apapun kau kehendaki. Ia berteriak, diam, celaka. Aku cemburu padanya dari diriku, tak suka selain dia yang mengenalnya. Diceritakan bahwa Abu Turab An-Nahsyabi mengagumi salah seorang murid, maka ia mendekatkannya dan memujinya, sementara si murid sibuk dengan ibadah dan keadaan spiritualnya. Abu Turab berkata, andai kau melihat Abu Yazid. Murid menjawab, aku sibuk.
Abu Turab mengulang. Andai lihat Abu Yazid, rindu meledak, celaka. Untuk apa Abu Yazid bagiku? Aku melihat Allah Ta'ala, dia sudah mencukupkanku dari Abu Yazid. Abu Turab berkata, ia memprovokasiku, tak kuasa menahan diri. Aku berkata, celakalah engkau. Engkau tertipu tentang Allah yang Maha Mulia. Melihat Abu Yazid sekali lebih bermanfaat daripada melihat Allah 70 kali. Katanya, aku dan pemuda tertegun. Karena ucapannya, ia menyangkal. Bagaimana? Dia berkata, celaka engkau. Engkau melihat Allah di sisimu, tampak sesuai kadarmu. Abu Yazid engkau lihat di sisinya, tampak sesuai kadarnya. Maka ia paham apa yang kukatakan, lalu ia berkata, bawalah aku kepadanya. Lalu ia menceritakan kisah. Di akhirnya ia berkata, kami berdiri di atas bukit menunggunya keluar dari belukar. Ia biasa berlindung di belukar berisi binatang buas. Lalu ia melewati kami, mantelnya dibalik di punggung. Kataku, ini Abu Yazid, lihat dia. Pemuda menatapnya, pingsan, kami menggerakkannya, ternyata ia sudah mati. Kami bekerja sama menguburkannya. Maka kami saling membantu, saling membantu untuk menguburkannya. Lalu aku berkata kepada Abu Yazid, tatapannya padamu membunuhnya. Namun sahabatmu jujur, di hatinya ada rahasia yang belum tersingkap. Saat ia melihat kami, rahasia itu terbuka. Ia tak mampu menanggungnya, karena masih pada makam murid yang lemah, maka hal itu membunuhnya. Dan ketika orang-orang Zanj memasuki Basra, mereka membunuh orang-orang dan menjara harta benda. Saudara-saudara Sahal berkata, mohon pada Allah menolak mereka. Ia diam, kemudian berkata, sesungguhnya Allah punya hamba di kota ini. Bila mereka berdoa melaknat para zalim, niscaya tiada tersisa seorang zalim di muka bumi, melainkan mati dalam satu malam. Mengapa mereka tidak? Ia berkata, mereka benci yang dia benci. Kemudian ia menyebut tentang orang yang doanya dikabulkan Allah, hal-hal tak terhitung, hingga berkata, jika mereka meminta menegakkan kiamat pun, dia tidak menegakkannya. Maka ini adalah perkara-perkara yang mungkin pada dirinya. Barang siapa tidak memperoleh sesuatu darinya, tidak sepantasnya ia kosong dari membenarkan dan mengimani kemungkinannya. Sebab kekuasaannya luas dan karunia-Nya agung. Dan segala hal yang berada dalam kekuasaan Allah, yang berada dalam kekuasaan Allah, yang berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala, tidak ada batasnya. Karunia-Nya atas hamba-hamba pilihannya tak berbatas, Maha Suci Dia, Maha Perkasa Maha Agung. Karena itu, Abu Yazid biasa berkata, jika dia memberimu munajat Musa, ruhaniyah Isa, dan persahabatan khusus, Khullah, Ibrahim, alaihi salam, maka carilah apa yang ada di balik itu, karena di sisinya ada yang berlipat ganda di atasnya. Jika engkau diam tentang itu, ia menjadikannya hujjah atasmu. Ini penyampaian bagi yang seperti mereka dan yang serupa keadaannya, sebab mereka adalah perumpamaan, tentang perumpamaan, Allah lebih mengetahui. Bahjatul Mahafil. Dari Imam Muhadits Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil wa Bugiyatul Amatsil. Semoga Allah memberi kami manfaat dengannya dan dengan ilmunya, dan dengan ilmu seluruh orang-orang saleh, serta dengan ilmu kalian di dua negeri, dunia dan akhirat. Sampai ucapan nyerah. Di antara peristiwa tahun ini, kisah wanita Ghamidiyah, Muslim riwayatkannya terkait Emais bin Malik al-Aslami, melalui sanad dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Emais bin Malik al-Aslami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dan berzina, aku ingin engkau menyucikanku. Maka beliau akhirnya menolaknya. Esoknya ia datang, Rasulullah, aku berzina. Ia ditolak kedua kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada kaumnya, bertanya, apakah kalian melihat cacat pada akalnya, mengingkari sesuatu darinya? Mereka menjawab, tidak, ia berakal, termasuk salah kami. Ia datang ketiga kalinya, beliau mengutus lagi, menanyakan keadaannya. Mereka bilang ia sehat dan waras. Pada keempat kalinya, digali lubang, lalu dirajam. Datang wanita Ghamid, berkata, Rasulullah, aku berzina, sucikan aku. Beliau menolaknya. Esoknya ia berkata, Rasulullah, mengapa menolak?
Mungkin seperti Amais, demi Allah, aku hamil. Beliau, kalau begitu, pergilah sampai melahirkan. Ketika melahirkan, ia datang kepadanya membawa bayi terbungkus kain, berkata, ini anakku. Beliau bersabda, pergi, susui dia sampai di sapi kelak. Anak itu sudah bisa makan. Beliau menyerahkannya kepada seorang lelaki muslim. Lalu beliau memerintahkan menggali lubang hingga dada wanita itu, dan orang-orang ramai-ramai merajamnya. Khalid bin Al-Walid membawa batu, melemparkannya ke kepala wanita, darah memercik ke wajah Khalid, ia mengutuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ia mencacinya, lalu bersabda, tahan, wahai Khalid. Demi zat yang jiwaku di tangannya, ia telah bertaubat, taubat seperti ini mengampuni pemungut cukai pun. Lalu diperintah, disalatkan, dimakamkan. Dalam riwayat, Umar berkata, kau menyalatkannya, Nabi Allah, padahal ia berzina? Beliau bersabda, taubatnya, jika dibagi pada 70 warga Madinah, akan mencukupi semuanya. Apakah kau menemukan taubat? Adakah taubat lebih baik dari ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk Allah? Bab peringatan keras atas zina dan penjelasan hukumannya. Ketahuilah, zina itu keji, dosa terburuk yang mengundang murka Allah, Maha mengetahui segala gaib. Allah berfirman, para wanita di antaramu yang berzina. Allah berfirman, jangan dekati zina, sungguh itu keji sekali dan jalan yang buruk. Dari Abdullah bin Mas'ud era, aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa yang terbesar? Beliau berkata, menyekutukan Allah, penciptamu. Lalu, kau membunuh anakmu takut ia makan bersamamu. Lalu, berzina dengan istri tetanggamu. Dari Ibnu Abbas era, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba tidak berzina ketika ia sedang berzina dalam keadaan beriman. Ia tak mencuri saat mencuri ketika beriman, tak membunuh saat membunuh ketika beriman. Ikrimah berkata, kutanya Ibnu Abbas, bagaimana iman dicabut darinya? Beliau berkata, begini, menyilangkan jari lalu melepasnya. Jika bertaubat, iman kembali, begini, menyilangkan jari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ayat hadis bab ini banyak terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad Anda bersambung kepada Imam Al-Muhadits Yahya bin Abi Bakar Muhammad bin Yahya Al-Amiri dari kitab Bahjatul Mahafil wa Baqiyatul Amatsil hingga beliau berkata, telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang jelas, taubat ulu serta had syar'i menghapus dosa zina. Had bagi muhsyan, rajam sampai mati. Bagi yang belum muhsyan, cambuk 100 kali dan pengasingan setahun. Syarat kemuhsyanan 4, balik, berakal, merdeka, pernah jimak dalam nikah sah. Had budak separuh had merdeka. Dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hadnya cambuk ditegakkan segera saat itu. Dan had tidak dapat ditetapkan kecuali dengan pengakuan pezina atau dengan bayinah, bukti. Dan buktinya adalah 4 orang saksi laki-laki yang adil yang bersaksi melihat kemaluan masuk ke dalam kemaluan seperti celak masuk ke dalam tempatnya. Hukum ini berlaku di Taurat, Injil, Al-Quran. Pada awal Islam, hukuman zina adalah ditahan di dalam rumah, yaitu dikurung hingga mereka dijemput oleh kematian. Lalu dinasah dengan al-ajza, teguran dan celaan, kemudian dengan cambuk dan rajam, hukumnya jadi ijma. Cambuk jelas disebut dalam ayat An-Nur. Adapun rajam, maka ia termasuk yang lafaznya telah dinasah, dihapus, dari Al-Quran namun hukumnya tetap berlaku, dan dijelaskan oleh sunnah. Wallahu alam. Al-Haq Tabaraka wa Ta'ala menguji mereka dengan syahwat yang dikuasakan atas mereka, dan memerintahkan mereka untuk menahan diri dari apa yang diharamkan atas mereka, baik dalam hal yang dilihat, didengar, diucapkan, dimakan, dan semua syahwat. Dan dia menjadikan hal itu sebagai tolok ukur dalam ketakwaan kepadanya Jalla Jalaluh, keimanan kepadanya, dan kesiapan untuk bertemu dengannya Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi ulah. Allah membimbing manusia agar mereka menjauhi hal-hal yang membangkitkan syahwat dan pendorong kepada hal-hal yang diharamkan dengan segala jenisnya, baik yang dilihat, didengar, diucapkan, dalam majelis, pergaulan, dan lain sebagainya. Sehingga dimudahkan bagi mereka untuk menegakkan perintahnya, dan mereka akan berhasil, menang,
dan memiliki akal serta iman yang dapat mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Bahagia dunia akhirat. Allah, sempurnakan bahagia kami di gaib nyata. Ingatlah Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas Muhammad, keluarga dan sahabat. Sanad Anda ke edawa etamah wa etadzkirah hal amahal hadat. Semoga Allah memberikan kita manfaat ilmunya, ilmu Anda, dan para salihin. Beliau berkata, rahimahullah, celakalah engkau, wahai anak Adam. Mampukah engkau memerangi Allah Ta'ala? Siapa durhaka kepada Allah berarti memeranginya. Demi Allah, aku bertemu 70 orang Badri, kebanyakan berpakaian wol. Ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya. Jika kalian melihat mereka, kalian berkata, gila. Mereka melihat terbaik kalian, berkata, ini tak punya bagian. Melihat terburuk kalian, mereka berkata, ini tak beriman pada hari hisab. Demi Allah, aku melihat kaum, dunia bagi mereka lebih hina, bahkan pada salah seorang, daripada debu di bawah kakinya. Sungguh aku melihat kaum, salah seorang di sore hari tak punya selain makanannya. Ia berkata, aku takkan memasukkan semua ini ke perutku, akan kupersembahkan sebagian untuk Allah. Lalu ia bersedekah, meski ia lebih membutuhkan daripada orang yang diberinya. Padahal perutnya masih lapar juga. Sabit Al-Bunani berkata, sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, Azza wa Jalla duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sementara dosa-dosa mereka setinggi gunung. Seusai zikir, mereka berdiri dari majelis itu dalam keadaan bersih, harum, tiada satupun dosa tersisa lagi pada mereka semuanya. Beliau rahimahullah berkata, takutlah kepada Allah atas dosa orang, kalian merasa aman atas dosa sendiri. Saat lumpuh, ditanya, tak berobat? Ia berkata, aku tahu bahwa obat itu benar adanya, tetapi aku teringat kaum, Ed, Samud, Asyaburas, dan banyak generasi di antara mereka. Di antara mereka ada penyakit-penyakit dan mereka punya tabib-tabib, tetapi tidak ada yang tersisa, baik yang mengobati maupun yang diobati. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, tiada nikmat pun semisal zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, para syiddiqin, saat dibacakan Quran, hati mereka rindu akhirat. Manusia tak capai derajat para syiddiqin. Seorang laki-laki tidak akan mencapai derajat syiddiqin hingga ia meninggalkan istrinya seakan-akan istrinya menjadi janda dan ia berlindung ke kediaman anjing. Beliau berkata, aku melihat asal tiap dosa, itu cinta dunia. Siapa melepaskannya, tentram. Dan beliau berkata, aku melihat dalam sebagian kitab bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hal paling ringan yang aku perbuat terhadap seorang alim jika ia mencintai dunia adalah aku mencabut manisnya zikirku dari hatinya. Beliau berkata, tanpa kesedihan di hati, hati jadi rusak. Seperti rumah tanpa penghuni, ia pun lambat laun pasti akan rusak. Dan Sufyan ATS Sauri berkata, Atas Muhammad, keluarga sahabatnya. Sufyan ATS Sauri rahimahullah berkata, amal buruk adalah penyakit dan para ulama adalah obatnya. Jika para ulama telah rusak, maka siapa yang akan menyembuhkan penyakit itu? Beliau berkata, alim itu tabib agama, dirham penyakitnya. Jika sang tabib membawa penyakit itu pada dirinya, kapan ia akan mengobati orang lain? Dan beliau biasa berkata, tidaklah seseorang tekun dan kuat dalam beribadah kecuali karena kuatnya rasa takut. Beliau berkata, ilmu dicari agar kita bertakwa kepada Allah, itulah keutamaannya. Tanpanya, ia seperti hal lainnya saja. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku dapati menyendiri lebih menenangkan hatiku. Beliau berkata, kesejahteraan 10 bagian, semuanya dalam sikap pura-pura tidak tahu saja. Putranya, Abdullah, masih kecil, berkata, ayahku, beri sekeping. Ayahmu tak punya. Dan hari ketika ia tidak memiliki satu keping pun lebih ia cintai daripada hari ketika ia memiliki satu keping. Dan kita sangat sedikit perak. Dan Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, jadikanlah Allah sebagai sahabat dan sampingkanlah manusia. Beliau rahimahullah juga berkata, siapa tahu tujuan, mudah baginya pengorbanan yang ia lakukan. Siapa melepas pandangan, panjang sesal, panjang angan, buruk amal akhirnya. Siapa yang melepas lisannya, ia bunuh diri, bunuh diri. Hamba pecinta ketenaran tak tulus kepada Allah. Tidaklah tulus kepada Allah seorang hamba yang mencintai ketenaran. Pria kepada Daud, nasihati aku, balasnya. Berpuasalah dari dunia dan jadikanlah berbukamu adalah kematian. Dan larilah dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa. Sufyan, ya Allah, selamatkan,
selamatkan. Daud, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ia berkata, yang belum jatuh hanya meminta keselamatan, yang sudah jatuh hanya meminta pembebasan. Wallahu alam. Semoga kita mendapat manfaat sempurna dari kata orang saleh, bimbingan, rahasia, ilmu, dan isyarat mereka. Sungguh Dia yang Maha Mulia, Maha Penyayang. Bismillah yang Maha Pengasih Penyayang. Allah, salawat salam untuk Nabi Muhammad, keluarga, Dari kitab Minhajul, Abidin ila Jannati Rabil, Alamin karya Imam Mujaddid Hujatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Allah beri kami manfaat dengan ilmunya, kalian, syalihin, hingga beliau berkata, adapun hasad, iri hati, maka sesungguhnya ia adalah perusak ketaatan, pendorong kepada kesalahan-kesalahan. Dan ia adalah penyakit kronis yang menimpa banyak para qari dan ulama, apalagi orang awam dan orang-orang bodoh, hingga ia membinasakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Orang Arab karena fanatisme kesukuan, para pemimpin karena kezaliman, para tuan tanah karena kesombongan, para pedagang karena khianat, para penduduk desa karena kebodohan, dan para ulama karena hasad, iri hati. Dan sesungguhnya musibah ini, yang keburukannya telah sampai pada taraf memasukkan para ulama ke dalam neraka, sungguh pantas untuk diwaspadai. Dan ketahuilah bahwa hasad, iri hati, memicu 5 hal. Salah satunya adalah merusak ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasad itu menghabiskan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. HR, Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Yala. Iri memakan pahala seperti api melahap kayu. Jika api menyala pada kayu bakar, dalam 1 hari ia akan memakan seberapa banyak? Ini adalah hasad. Jika engkau memiliki pahala, hasad akan memakannya sebagaimana api memakan kayu bakar. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kedengkian. Hasad ialah berat terhadap nikmat Allah pada orang. Perbendaharaannya penuh. Ingin sesuatu, mintalah padanya. Mengapa dengki pada makhluknya? Kau ingin nikmat mereka hilang, kau tak menyukainya. Ada yang ambil simpananmu atau ayahmu? Ini Tuhanmu, Dia memberi, melebihkan siapa Dia kehendaki. Mengapa iri hati? Ini mengandung makna memusuhi Allah, seakan kau berkata, Tuhanmu tak bisa membagi, mengapa beri Dia? Kau lebih tahu dari Tuhanmu, atau bagaimana? Tiada sesuatu diberikan kecuali pilihannya, Maha Suci Dia, Maha Mengetahui. Ingin sesuatu, mintalah saja kepadanya, jangan iri pada orang lain. Bacalah. Kedua, melakukan maksiat dan keburukan, sebagaimana kata Wahb bin Munabbih rahimahullah. Orang yang dengki memiliki 3 tanda. Ia menjilat ketika hadir, menggunjing ketika tidak ada, dan bergembira atas musibah. Aku berkata, dan cukuplah bagimu bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan pendengki. Seraya berfirman, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Sebagaimana Dia memerintahkan untuk berlindung dari kejahatan setan yang terkutuk dan penyihir. Maka lihatlah betapa banyak keburukan dan fitnah yang ditimbulkannya, hingga ia ditempatkan sejajar dengan setan dan penyihir, sampai-sampai tidak ada pertolongan dan perlindungan darinya kecuali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Siapa rela iri dalam dirinya termasuk golongan yang nabi, sahabat, tabi'in, dan wali memohon perlindungan darinya. Semuanya berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki saat dengki. Bagaimana kau rela menjadi golongan yang nabi, sahabat, dan ulama berlindung darinya? Kejahatan pendengki? Menerima hasad menjadikanmu golongan yang dihindari. Allah memerintah berlindung darinya seperti dari setan dan sihir. Pendengki benci nikmat Allah. Setelahnya, Bismillah yang Maha Pengasih, puji bagi Allah, syalawat salam bagi Muhammad.
Penulis rahimahullah berkata, yang ketiga adalah lelah dan gundah tanpa faedah, bahkan menambah dosa dan maksiat. Seperti kata Ibn As-Samak rahimahullah, tidak kulihat zalim lebih mirip yang dizalimi selain pendengki. Jiwa gelisah, akal limbung, duka menetap yang selalu menghimpit jiwa mereka. Keempat, buta hati, hampir tak paham satupun hukum Allah Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, perbanyak diam, kau akan dapat wara. Jangan rakus dunia, hafalan terjaga. Jangan suka mencela, selamat dari lisan manusia. Jangan dengki, lebih cepat paham. Yang kelima adalah terhalang dan ditelantarkan, sehingga ia hampir tidak pernah mencapai keinginannya dan tidak ditolong menghadapi musuh. Seperti kata Hatim al-Asyam rahimahullah, pendendam itu memang tak beragama, pendendam tetap tak beragama. Orang yang pendendam tidak memiliki agama, orang yang suka mencela bukanlah seorang hamba, pengadu domba tidak dapat dipercaya, dan orang yang dengki tidak akan ditolong. Aku berkata, bagaimana pendengki meraih tujuan, sedang tujuannya menghapus nikmat Allah dari hamba-hambanya muslim? Bagaimana ia menang atas musuhnya, padahal mereka hamba Allah yang beriman? Benarlah ucapan Abu Yakub rahimahullah, ya Allah, teguhkan kami saat melihat kesempurnaan nikmat MU atas hamba-hamba MU dan baiknya keadaan mereka. Dengki ialah penyakit yang merusak taat, menambah dosa, merampas ketenangan, membutakan hati, menghalangi pertolongan dan tercapainya harapan. Lalu, apa yang lebih mematikan darinya? Maka obatilah dirimu dari itu, Allah pemberi taufik dengan karunia dan kemurahannya semata. Ya, jika engkau merasakan dengki kepada seseorang, maka pujilah dia dan mintalah kepada Allah agar menambahkan nikmat padanya dan memberinya rezeki untuk mensyukurinya. Niscaya kedengkian itu akan hilang darimu. Dari kitab Rubu, Al-Hidayah karya Sayyidina Al-Imam Ar-Rabbani Ismail bin Ismail An-Nabhani, hingga beliau berkata, semoga Allah meridai kalian. Dan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibedakan di antara para sahabatnya, maka jika seorang Arab Badui datang untuk bertanya tentang agamanya, ia tidak akan mengenali beliau sampai ia bertanya tentangnya. Para sahabat berdiskusi untuk membuat sesuatu yang membedakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga orang Arab Badui yang datang dapat langsung menemuinya dan bertanya tanpa perlu orang lain untuk memperkenalkannya. Maka mereka sepakat untuk membangunkan sebuah bangku dari tanah liat untuknya, lalu mereka menghamparkan tikar dari daun kurma di atasnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun duduk di atasnya hingga beliau wafat. Bangku, sebuah bangku tinggi dari tanah liat, dan mereka meletakkan alasnya berupa tikar dari pelepah kurma. Beliau biasa duduk. Ini seperti yang mereka inginkan agar para pendatang dapat mengenali beliau jika mereka datang. Berkahi dia. Betapa agung tawaduknya, zuhudnya, dan kejujurannya pada Tuhannya. Tiada yang menunaikan penghambaan seperti sebaik makhluk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Aku hamba, makan dan duduk seperti hamba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali duduk menghadap kiblat dan bersabda, itu adalah pemimpin majelis. Dan mereka biasa duduk di hadapannya dalam lingkaran halakah. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam selalu memuliakan setiap orang yang datang menemuinya dan mempersilakannya duduk di atas bantal yang ada di bawahnya. Jika orang itu menolak untuk menerimanya, beliau akan mendesaknya hingga ia mau menerimanya. Dan terkadang beliau Shallallahu alaihi wasallam menggelar pakaian atau selendangnya bagi orang yang tidak beliau kenal dan tidak memiliki hubungan kerabat, agar orang itu duduk di atasnya, untuk melunakkan hatinya. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak menahan sesuatu pun dari tamunya, bahkan beliau akan mengeluarkan baginya apapun yang beliau dapati. Terkadang beliau tidak mendapatkan sesuatu untuk memuliakannya, maka beliau pun meminta maaf kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam seringkali pergi ke rumah para sahabatnya tanpa diundang, dan menanyakan kabar mereka jika mereka tidak hadir di majelisnya. Dan jika beliau melihat sikap dingin dari salah seorang dari mereka, beliau akan mengirimkan hadiah kepadanya. Ya Allah, selawat atasnya. Dari Abu Bakar Al-Haddad, dari Ali Idris, Ahmad Zain Al-Habsyi. Moga Allah manfaatkan kami dengan mereka dan kalian didarain. Amin. Diridai Allah. Mengenai hal itu, Sayyidina, keberkahan kami dan guru dari para guru kami, Al-Arif Billah Sayyid Ali bin Abi Bakar,
Setelah menyebutkan para imam tersebut, berkata dalam bait syair, intisari para bangsawan, dalam ketinggian mereka menghimpun kumpulan kemuliaan dengan nasab dan sunnah. Keagungan kesempurnaan bersama keelokan batin, bagi mereka di puncak, derajat, terhampar jalan petunjuk, sebaik-baik sunnah. Hingga akhir ucapannya, semoga Allah memberi manfaat lewat beliau dan salafnya. Uraian luas pada ucapan Sayyidina Nasim, banyak, baik, didoakan, hingga akhir bait keutamaan mereka. Adapun bersambungnya silsilah nasab mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, maka telah disebutkan oleh Sayyidina Nasim hingga kepada penyatu nasab mereka, Muhammad bin Ali Syahid Mirbat, kemudian putra dari putranya, Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Ali, hingga kepada Imam Abdullah Al-Aidrus dan saudaranya Imam Ali. Dan Sayyidina Nasim memulai, maksudnya, dengan Imam Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan beliau menyebutkan 3 imam tersebut beserta penyebutan para salaf terlebih dahulu. Dan beliau mengisyaratkan penyebutan Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, kedua putranya, dan ibu mereka Fatimah Az-Zahra dengan perkataannya yang akan datang, Baitu Nubuwah wal Futuah. Hingga akhir bait, dan dengan perkataannya, ketika pernikahan, datanglah kabilah. Dengan ucapan dulu, Alawiyah Nabawiyah, atas mereka turun ayat mubahalah itu. Dalam Muslim, Sa'id bin Abi Waqqas berkata, ketika turun ayat, panggil anak kami dan kalian. Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain, lalu berdoa, ya Allah, mereka ahlul baitku. Dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memeluk Husain, menggandeng Hasan, lalu Fatimah berjalan di belakang beliau, sementara Ali di belakang keduanya pula. Pokok segala pokok, sumber keutamaan, sebab kebaikan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pokok segala pokok. Dari kitab Al-Ainiyah Imam Al-Haddad, disyarahi Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah merahmati mereka, memberi kami manfaat dengan ilmu mereka, ulama, dan salihin di dunia akhirat. Amin. Hingga beliau berkata. Lalu beliau berkata, ya Tuhanku, terimalah kami. Terimalah apa yang Engkau beri taufik dari ilmu MU yang kami ketahui, ajarkan, dan amalkan. Beri kami manfaat darinya, dan melalui kami juga bagi yang belajar mengamalkannya. Segala puji bagi MU, Tuhan langit, bumi, dan semesta. Syukur lisan ialah memuji Allah dengan tahmid, tanda ridha dan bahagia dengannya atas nikmat dan karunia-Nya. Semua nikmat pada kita darinya semata, baginya puji dan syukur. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat penyeru berkata, berdirilah Hamadun. Sekelompok orang berdiri, dipasang panji bagi mereka, masuk surga. Ditanya, siapa Hamadun? Beliau, yang bersyukur kepada Allah saat lapang dan sempit. Nabi bersabda, pujian adalah selendang yang maha pengasih. Dari Allah tentang sabar, rumah mereka Darussalam. Saat masuk, diilhamkan syukur, ucapan terbaik. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, syukur adalah separuh dari iman. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Rasulullah bersabda, tiada zikir lain pahalanya dilipat gandakan seperti zikir, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas hidayah, pemberian, dan keutamaannya kepada kami. Kami memohon kesempurnaan, kelangsungan nikmat, serta afiah yang menyeluruh di dunia dan akhirat, dalam ucapan, perbuatan, hati, keadaan, lahir batin, dalam luar, dengan kemurahan dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang menuntun kami takkan mendapat petunjuk tanpa bimbingannya. Dan kami memohon kepada Allah Ta'ala agar melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, sebagaimana Dia perintahkan dan sepantasnya. Maha suci Engkau, Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain MU, ampuni aku bertaubat. Maha suci Rabb-Mu, Maha perkasa, dari sifat-sifat mereka. Salam atas Rasul-Rasul. Alhamdulillah, Rabb semesta alam. Salawat atas Nabi Muhammad, keluarga, sahabat. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi Maha Agung. Amin. Penulisnya berkata, semoga Allah mengampuninya dan memberi kami manfaat dengannya. Aku selesai menyusun dan mengarang syarah, penjelasan, ini pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal tahun 1124 Hijriah. Shalawat dan salam baginya. Allah, manfaatkan cinta mereka, satukan kami. Amin. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan selain Engkau. Rabb, kepada MU kami bertawakal, bertaubat, dan kembali. Shalawat atas Nabi Muhammad, keluarga, sahabat. 323 tahun yang lalu, beliau selesai menyusun kitab ini.
dan manfaatnya menyebar ke berbagai penjuru negeri dan wilayah. Melalui kitab ini, beliau mensyarah kasidah Ainiyah Imam Al-Haddad, penuh ma'rifat dan ilmu. Semoga Allah membalas mereka atas kebaikan untuk kita. Sayyidina Abdullah bin Haddad dan Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Nasab Fulan, para syekh dan muridnya, amin. Ya Allah, beri manfaat, kabulkan doa, berkahi kami dan umat di Rajab Syaban, sampaikan Ramadan, bantu puasa dan qiyam, lindungi dari dosa, bencana dan kesusahan lahir batin, lapangkan hati umat, menuju hadirat Nabi Muhammad. Salawat bagi beliau, keluarga sahabat, Al-Fatihah. Dari kitab Taujihan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Taujihan Nabi, Anda berkata, lalu ditanya tentang rahasia teguran Allah kepada nabinya yang mulia dalam surah Abasa. Maka guruku berkata, kelembutan dari Allah kepada nabinya datang dalam rupa teguran, lalu orang-orang yang bukan ulul albab menyangkanya sebagai teguran. Adapun penamaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap hal ini sebagai teguran, maka itu sesuai dengan tuntutan adab. Ini adalah cara berkomunikasi di antara para kekasih. Ketika kasih sayang datang dalam bentuk seperti ini, yang diberi kasih sayang berkata kepada yang menaruh kasih sayang, engkau telah mendidikku, engkau telah mendidikku. Inilah tutur sapa para kekasih, sebagaimana difahami, dan hal ini maklum di antara mereka. Anda ditanya, bagaimana kita atasi lemahnya pemahaman Al-Quran? Maka Anda berkata, adapun lemahnya pemahaman terhadap Al-Quran, penyebabnya tidak lain adalah kurangnya tadabbur atau kekeruhan batin karena dosa-dosa. Jika batin telah bersih dari kekeruhan dosa dan ia mentadabburi Al-Quran, maka makna-maknanya akan terbuka baginya. Bukakanlah bagi kami makna-makna Al-Quran, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghayatinya, memahaminya, dan mengetahui rahasia-rahasianya, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Para pemilik hati yang jernih menemukan bahwa pada setiap surah, bahkan setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf Al-Quran, terdapat banyak makna yang menunjukkan, menyampaikan, mendekatkan, memperluas pemahaman, dan melapangkan dada. Maka jalan untuk itu adalah dengan menyucikan hati, menghadap dengan segenap jiwa, dan merenungkan dengan baik makna-makna firman Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Adapun surah Abasa dijelaskan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau berkata, sesungguhnya beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ibnu Maktum datang, saat itu beliau sedang berbicara dengan sebagian orang musyrik, menyeru mereka kepada iman, dengan harapan mereka masuk Islam. Jika mereka masuk Islam, kaum yang berada di belakang mereka pun akan ikut masuk Islam. Ia mulai bicara, beliau berpaling darinya, terus berbicara kepada kaum itu lagi. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, bahwa akhlaknya yang mulia telah mencapai puncaknya. Sedangkan tabiat manusia adalah menghadap kepada orang-orang yang membenarkannya dan mengagungkannya, dan menjauh dari para pengingkar lagi pendusta. Seperti Ibnu Maktum, ini adalah tuntutan tabiat manusiawi, yaitu menghadap kepada orang yang memuliakannya, mengagungkannya, mencintainya, dan mengambil ilmu darinya, serta menjauh dari orang-orang yang enggan dan sombong, dan berpaling dari mereka. Dalam semangat dan belas kasihnya, beliau menghadap kepada mereka dengan rahmat dan kasih sayang, dan menunda jawaban kepada orang ini sebagai pengajaran dan pendidikan baginya agar ia bertanya pada waktu yang tepat dan pada waktu bertanya, serta tidak memotong pembicaraan. Allah berfirman, cemberut, berpaling saat orang buta datang kepadanya. Dan sesungguhnya ini tidak sesuai dengan tabiat, karena tabiatnya adalah engkau akan menghadap kepadanya. Dia berfirman, apa yang kamu tahu? Mungkin ia menyucikan diri, si buta beriman kepadamu. Ia belajar cara berbicara yang benar dan adab, atau ia teringat, lalu peringatan itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dan ini bertentangan dengan tabiat, tetapi itu karena semangatmu terhadap hamba-hamba kami dan pengagunganmu terhadap penyampaian, risalah, darinya. Bukan urusanmu bila ia enggan menyucikan diri, ia tak membahayakanmu sama sekali, pun kebinasaannya. Tetapi rahmat yang kami letakkan di dalam hatimu membuatmu terpaksa menghadap kepada mereka dengan cara ini, sehingga engkau menanggung pendustaan mereka, doa buruk mereka terhadapmu, dan fitnah mereka. Namun demikian engkau tetap bersemangat untuk memberi mereka hidayah. Adapun yang datang padamu bergegas, takut kepada Allah, justru kamu mengabaikannya, menunda jawaban dan bicara demi mereka.
Tidak, itu peringatan. Dia berkata, jalanmu ini agung. Siapa yang mau akan mengingatnya, dalam suhuf yang dimuliakan, tercatat pula di lembaran malaikat mulia. Semoga Allah menganugerahi kita mengikuti kebaikan. Semoga kita diberi manfaat dari ilmu, ma'rifat, dan rahasianya yang dia tanam di hati para arif saleh berisan dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga Allah mengampuni kekurangan pemahaman kami tentang penjelasan kekasihnya Al-Mustafa yang mulia. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad. Shalawat, salam, berkah kepadanya. Salam berkah baginya, keluarga sahabatnya. Al-Fatihah. Amin, kabulkanlah. Ya Allah, shalawat salam. Wahai Rabb kami, beri kami manfaat dari ilmu MU. Engkaulah pemberi manfaat. Beri kami, keluarga, dan kerabat pemahaman dalam agama, bersama seluruh penduduk negeri, perempuan dan laki-laki. Rabb, beri kami dan mereka taufik pada ucapan dan perbuatan yang Engkau ridhai, sebagai karunia.